dengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Insyaallah. Marhaban ya syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore insan mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bandiji dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-14. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-15. Insyaallah. Baik, insan mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bisa juga menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik insan mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم وإذ ضربنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Sikri. Baik, untuk memulai dialog sore hari ini kami persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Insan mesra di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, senantiasa kita kuat dan sabar serta ikhlas menjalankan perintah Allah dengan ibadah di bulan Ramadan, yakni ibadah puasa. Amin. Kemudian pada malam ke-15 sebentar malam, alhamdulillah kita sudah berada pada titik pertengahan ya. Iya. Seperdua Ramadan telah kita jalani, kita menuju ke malam yang ke-15 dan besoknya ya istilah sekarang itu kunuk. Ya. Ya, besok ya. Kemudian malam ke-15 bulan suci Ramadan, judul atau tema yang diembang dari seluruh mubalik di kota Parepare, yakni moderasi beragama sebagai perekat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian adapun fadilah pada malam ke-15, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, siangnya dia puasa, malamnya dia tarawih kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala semua malaikat pemikul aras dan arsy itu ikut mendoakannya. Jadi bisa dipastikan kalau malaikat itu berdoa, insya Allah doanya kan langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi mereka yang beribadah pada malam yang ke-15. Ibadahnya karena iman dan takwa kepada Allah, yakni ibadah salat tarawih, kemudian witir, kemudian dilanjutkan lagi pada malam-malamnya adalah salat tahajud, salat hajat dan salat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu juga yang dimaknai karena sekarang begini, Bang DJ, kita di Parepare ini terlalu banyak kayaknya kegiatan. Ya, sementara kegiatan inti di bulan Ramadan itu terabaikan, seperti pergi salat tarawih. Kalau sore-sore ada acara ngabuburit misalnya. Tapi sekarang kan banyak sekali, sehingga
masjid-masjid kita tidak mendapatkan jatah dan tidak terpenuhi jamaahnya. Kenapa? Karena kurang berjamaah di masjid, lebih banyak kita ke lapangan. Ya, kalau coba kita amati insan mesra, ketika kita pulang taraweh itu berapa banyak ratusan motor yang parkir, mobil yang parkir di situ. Itu bukan cuma 1-2 orang ya. Dalam satu motor misalnya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, itu lebih kita melihat euforianya Ramadan itu dalam bentuk acara-acara seremonial seperti itu. Sementara inti di bulan Ramadan itu adalah salat tarawih. Ini juga kita mau himbau kepada umat Islam, para jamaah, yuk jadikan Ramadan ini momentum untuk mengumpulkan amal ibadah, bukan mengumpulkan bahan makanan, bukan mengumpulkan baju pakaian, karena itu adalah bagian daripada Ramadan, itu hanya kulitnya. Tetapi isinya Ramadan adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah kemudian mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak miris memang kalau terlalu banyak kegiatan yang seperti itu sementara kegiatan inti kita lupakan. Ya. Kalau misalnya Pemda atau dalam hal ini wali kota itu memberikan instruksi, itu mudah saja. Insya mesra. Bang DJ, kalau misalnya ya kita penuhi masjid-masjid, kita himbau. Kalau ada kegiatan ya habis tadi 8 lah baru bisa dibuka kegiatan itu. Kenapa kita tidak berani seperti misalnya Arab Saudi itu berani menutup toko-tokonya ketika masuk waktu salat. Nanti dibuka setelah salat. Ya. Terbukti kan keberkahan turun dari langit dan dari bumi. Apa sih yang tidak ada di Timur Tengah misalnya? Justru daerahnya tandus, kering, tapi seluruh buah-buahan ada semua di sana. Makanan ada semua di sana. Namun copeng tadi? Ada semua, ya. Kan luar biasanya itu. Jadi hampir semua negara datang ke sana untuk memperbaiki nilai ekonomi mereka, bekerja, beribadah. Ya karena mereka sangat menghargai yang namanya ibadah. Brunei Darussalam hari ini zakatnya saja dilempar ke Indonesia. Ya karena mereka menghargai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga ada nilai euforianya, tetapi mereka setelah melaksanakan ibadah kepada Allah, kita tidak. Coba bayangkan, sandingkan bersamaan dengan Fair di Andi Makassau, Ramadan Fair ya. Ramadan Fair itu di Andi Makassau dengan acara tarawih misalnya. Kan sudah mulai kosong masih kelihatan kan. Lebih banyak ke lapangan. Hampir tiap malam saya ke situ Bang Ude. Lapangan lebih ramai daripada lebih ramai betul. Agak prihatin kita. Padahal kita tidak pernah menyadari bahwa apakah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Apakah ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih bertemu dengan Ramadan itu atau tidak? Kan tidak ada seperti itu. Makanya itu paksa-paksalah dirimu menuju surganya Allah daripada sukarela masuk neraka. Ya kan gitu. Bisa tidak pemikiran begini Bang Ude, kegiatan-kegiatan masyarakat itu dipusatkan di sekitar ada masjid, misalnya kayak Ramadan Fair misalnya di jalan-jalan sekitar Masjid Raya atau di depan Masjid Terapung atau di Masjid Agung yang kalau bisa masjid besar, tapi kalau bisa Ramadan Fair enggak usah. Kalau bisa Ramadan Fair itu boleh saja diadakan, tapi boleh jadikan buka habis tari 8 lah. Bisa begitu. Ya. Supaya biarlah dulu jamaah umat ini konsen untuk melaksanakan ibadah, atau paling tidak ya enggak usahlah ada Ramadan Fair misalnya. Pusatkan saja, perbaiki saja ibadahnya, perbaiki saja ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenai Ramadan Fair itu kan banyak momennya bisa dilakukan. Banyak momennya bisa dilakukan. Bisa saja bukan di hari-hari Ramadan misalnya, yang penting aktivitas ibadah kita tidak terkontaminasi dengan hal seperti itu. Kan itu kan godaan. Hanya orang-orang yang beriman tok saja. Kalau imannya kurang-kurang nih, macam gitu. Baru ini yang seperti ini paling keras teriakannya kalau takbir. Ingat 2020. Iya. Ya, enggak pernah tarawih begitu takbir paling keras, paling kencang teriakannya. Jangan tutup masjid. Sudah tak buka masjid, dia nak kena jahit. Itu kan yang terjadi kan? Ya betul. Kita sudah diperlihatkan contoh yang paling konkret misalnya. Ketika terjadi pandemi misalnya, masjid ditutup, rame-rame lompat pagar masuk masjid. Begitu masjid dibuka, Ramadan Fair yang didatangi. Ya kalau bisa itu ditinjau kembali lah. Ya, tinjau kembali lah. Biarlah umat ini lebih konsen untuk ibadah,
supaya kita juga lebih kehidupannya lebih adem. Ya kalau acara-acara buka puasa ya alhamdulillah momennya memang sudah seperti itu. Tapi yang begini, yang pengunjung-pengunjung seperti ini kan yang kadang-kadang orang tunggu-tunggu padahal bukan itu yang membuat Tapi kita. lihat ekonomi sangat luar biasa. Iya. Setiap malam saya lihat di situ ramai. Iya Bang. betul, tidak salah. Geliat ekonomi tidak salah seperti itu. Tapi yang kita mau selamatkan dulu mentalitas umat kita. Kalau mentalnya bagus dalam agama, maka minimal ekonominya bisa berkembang. Kalau mental ekonomi saja baru tidak ada langsung agama, ini kan merusak. Iya. Mereka berdagang menipu, Mereka membohongi bisa dibeli. orang. Iya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau mental agamanya bagus, lalu dia pergi berdagang, dia pergi membeli, enak kelihatannya. Kenapa? Nilai kejujuran akan tampak di situ. Dengan dasar menjual dan membeli adalah dasar iman dan takwa kepada Allah yang dipakai. Mereka tidak saling menipu. Iya. Dan itu enak seperti itu. Ya, Kotomi rasa makanya pangelik kupure soro itulah. sementara Kan itu mata kan godaan. raut, Nah, Itu kan godaan. bisa aja selesai petarwi baru turun gitu. Tidak salah. Cuma memang perlu diteknisi. Ya, Artinya perlu kalau manajemen kalau misalnya ada himbauan wali kota bahwa ayo ramaikan masjid, kemudian tutup sementara dulu ini nanti Ramadan Fair itu buka kalau habis Tarwih 8 misalnya. Ya enggak ada masalah. Ya, sebenarnya Kan? lebih pada manajemennya Iya, ya diperbaiki. itu saja Pola. diperbaiki. Itu saja diperbaiki. Pola itunya. Artinya kan semua kan bisa diatur. Kan yang mengatur manusia sendiri. Iya, betul. Tergantung kalau orang yang beriman mengaturnya pasti kan ada imbang itu. Iya. Antara nilai ibadah dengan nilai ibadah sosial yang Iya. di lapangan itu. Nah, gitu. Itu kan terkait meramaikan masjid, Ustaz. Tapi maunya ini orang datang ke lapangan, nanti selesai dari lapangan pulang Citarwi, gitu ya. Bagaimana kalau pemikiran Tidak seperti usah itu, gini. Ustaz? Jangan kita berprinsip begitu. Ya, sedangkan saja kita di sini di masjid taruh di 8, ya nanti di rumah baru saya witir. Malas maki. sudah datang ngantuknya, godaannya berat. Belum Jarang-jarang kalau kita lakukan sekali. seperti itu. Ya meskipun memang waktu tarwih itu sampai masuk waktu subuh. Makin tengah malam makin bagus. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana masyarakat bisa memakmurkan masjid dengan baik. Kan enak juga kelihatan gembira kita masyarakat kalau hampir semua masjid full kita lihat. Iya. Sunyi orang lalu lalang di jalan. Kenapa? Mereka semuanya bergembira berada di masjid. Mereka tenang berada di masjid. Tapi ini kan tidak. Berbanding lurus. Watang-watang gitu, Ustaz. Lebih bukan mewatang, kita yang belum menemukan pola manajemennya sebenarnya. Kan kuncinya di sini. Kalau bukan diri sendiri yang Iya, sadar. betul. Ada kesadaran dan kesadaran itulah disebut dengan manusia. Kan begitu. Kenapa dia dikatakan manusia? Karena dia punya nilai kesadaran. Kalau dia tidak punya nilai kesadaran, bukan manusia namanya. Artinya pelan-pelan kita bisa melakukan seperti itu. Oke. Baik. Penelpon Ya. pertama. Silakan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. dari Lembang. Oke, Pak Aldi, silakan. Ya. Masalah masjid ya. Ya. Apa ya? Masalah moderasi beragama nih. Apa sih temannya? Moderasi Moderasi beragama beragama. sebagai perekat NKRI. Oh, masjid ini mungkin seperti yang dibahas tadi itu arahnya atau bagaimana orang ke masjid kan tergantung dari masjidnya juga. Maksudnya ada yang pakai kipas angin, Ya. ada yang pakai pendingin ruangan. Kalau pendingin ruangan mendingan tidak ada yang larang-larang lah, kasih mati dulu. Kan rata ya. Kalau kipas ada yang suka kipas, ada tidak. Lagi karpetnya berbeda, sound systemnya berbeda. Iya, iya. Jadi mungkin ya dari situnya juga saya kira, sehingga orang malas ke sana. Belum lagi Pak Imamnya mungkin bacanya tidak fase, bilang zalika salika. Mungkin kalau saya sih mungkin seperti itu ya. Ini Iya, ada iya. pengaruhnya dari situ ya. Oke. Kalau bacanya Imamnya tajwidnya bagus. mantap ya kita tergoda untuk ke sana. Seperti misalnya kalau azan, karena ada kabupaten yang saya pernah kunjungi, jalan-jalan ke sana berjamaah maghrib di situ, saya bilang masih bagus ya Pak Imamnya di sini.
bilang gitu Bu Haji, setelah sadarin saya bilang, Pak memang satu apa 3 Haji. Oke, Kita pertanyaannya tanya, Pak Aldi, apa Pak Aldi, kita berbuat? pertanyaannya Ya, apa yang mau ditanyakan? Khusus untuk jadi imam di situ, tanya. ya. Ya, seperti itu telinginya. Oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jadi Pak Aldi itu hanya menyoroti dari segi Kenyamanan. kenyamanan teknis dari pelayanan di masjid misalnya, itu kan ya masjid dulu ya. Kalau masjid sekarang itu Pak Aldi, alhamdulillah sekarang rata-rata masjid sudah ber-AC, AC sudah punya, AC portable punya iya, cuma yang lebih tinggi daripada sekira karpetnya sih. iya betul. Iya iya. Apa namanya itu orang bilang AC lamari naseng. AC lemari. AC lamari. Iya. Padahal itu lebih kencang itu ya, lebih kencang itu, lebih dingin lagi. Itu nanti Jadi, persoalan kadang Pak Ustad apa air tuh mah toy dia namelo kuro yolo nasi. Apalagi ko sufi we. ayah, nabarukin nasang. Kosong. Nikkei Kosong ini. nasang. Oke, mungkin Iya. untuk tema kita ini mungkin bisa diperjelas dulu apa Iya. itu moderasi. Moderasi beragama ya. Kaitannya dengan mempererat NKRI. Kita Jadi ke moderasi dulu. Jadi gini sebenarnya itu munculnya itu bahasa moderasi itu karena dulu mubalik kita yang sebelum Yakul ya, Menteri Agama waktu itu Masang minuman. Pak Gus Yakul ya, Menteri Agama itu mubalik kita yang turun ke lapangan takbir akbar itu rada-rada dia punya pembicaraan seperti kalau memprovokasi jamaah, memprovokasi umat, membaca belah umat, kemudian memahami agama bahwa agama itu termasuk di dalamnya adalah jihad fisabilillah. Nah, seperti itu. Sehingga terjadi konflik antar agama, antara pemeluk agama. Sehingga ini yang ditengarai, bahaya kalau begini. Sehingga muncullah itu dulu yang namanya sertifikasi mubalik. Sertifikasi mubalik kan? Iya. Ini. Jadi ada memang mubalik kita yang turun ke lapangan ya. Dikit-dikit pokoknya dialah yang paling benar, Ya, yang lain salah. Di luar dari dia kafir. Di luar dari dia kafir. Itu juga tidak usah lah misalnya sekelas kita. Sekelas UAS saja itu hari itu dibully ya, sampai dilarang karena statementnya sedikit dia mengeluarkan kata-kata kafir, sehingga keluarlah bahasanya orang-orang yang di luar non-Islam itu mengatakan bahwa kok katakan kami kafir, yang seperti itu kan. Akhirnya kejadian waktu di Bali, kemudian sampai di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ditolak. Kemudian beliau memberikan klarifikasi bahwa yang saya cerangkan ini adalah saya berusaha menjelaskan ajaran agama saya misalnya. Tapi kan itu ditengah-tengah oleh umat yang lain. Sampai-sampai ada juga dari umat yang lain itu menjelek-jelekkan juga dengan agama kita. Dari sinilah perlunya dilihat suatu metode yang tidak menyakiti umat lain, kemudian dia tidak membalas apa yang kita lakukan. Nah, sehingga itulah muncullah yang namanya model moderasi beragama. Moderasi beragama itu bermakna adalah belajar agama tidak ekstrim, memahami agama tidak ekstrim. Kemudian belajar agama sesuai dengan apa ketentuan yang berlaku, dan itulah paling tinggi di situ adalah lakum dinukum waliyadin. Ketika orang-orang kafir datang kepada Nabi dan berusaha untuk bernegosiasi dengan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sembahlah Tuhan kami 1 minggu. Iya. Dan kami juga akan menyembah Tuhanmu 1 minggu. Gimana? Kita kerjasama saja. Kata Rasulullah, belum memberi jawaban, baru menunggu wahyu. Ya, begitu datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi satu wahyu, diberi nama dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini sudah jelas ya. Sudah jelas nilai moderasinya. Jadi ayo, kalau kalian mau menyembah yang kau mengatakan itulah Tuhanmu, silahkan, kami tidak pernah mengganggunya. Undang-undang juga mengatur dalam Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 2.
kebebasan menjalankan penganut agama menurut kepercayaan masing-masing, itu kita tidak pernah saling mengganggu misalnya. Ya, makanya ada memang dai perekat umat. Bukan hanya moderasi agama perekat NKRI, tapi dai juga perekat umat. Artinya, mubali kita yang turun tidak pernah menyinggung ajaran agama orang-orang yang di luar Islam dan tidak pernah menyakiti perasaan umat lain dengan ibadah yang kita lakukan. Begitu juga dengan umat lain, mereka beribadah dan tidak pernah menyakiti perasaan umat Islam ketika mereka beribadah. Oke. Nah, dalam moderasi beragama ini adalah kenapa harus ada moderasi beragama? Moderasi beragama mampu menciptakan keharmonisan dan persatuan dalam keberagaman. Kenapa begitu? Karena kita dalam naungan Undang-Undang 45 dan Pancasila, kita dinaungi oleh 5 agama ya, 5 agama. Ada Islam, Protestan, Katolik, kemudian ada Buddha, ada Hindu. Tambah satu, ada yang namanya aliran kepercayaan, ya, termasuk Tolotang. Tapi kalau dilihat di KTP-nya, Tolotan itu berafiliasi kepada agama Hindu. Iya. Ada juga Konfusius, ada juga Zoroaster, kan banyak agama-agama di dunia. Dan kita saling menghargai seperti itu. Makanya ketika kita mampu memahami moderasi beragama, artinya yuk belajar agama dengan tidak ekstrim. Maknanya tidak menyalahkan agama orang lain dan dia sendiri yang paling benar. Nah, itulah disebut dengan moderasi beragama. Oke, Bang Ude, sebelum lanjut. Ya, dari penjelasan saya dapat menangkap sedikit bahwa ada hal-hal tertentu yang akhirnya menjadi lunak. Iya. Nah, sedangkan soal keyakinan kadang kan bentrok. Contoh kata tadi yang kita bilang kafir. Teman-teman kita non-muslim itu agak merasa terganggu. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang tidak mau dibilang kafir gampang. Iya. Masuk di Islam sebenarnya kafir itu bukan panggilannya yang jelek. Nah, bagaimana dengan itu? Tapi kan mereka merasa, kafir itu menjadi, padahal sebenarnya tidak. Soalnya tidak bisa mereka dipanggil kafir memang, karena mereka punya keyakinan. Yang makna yang dipanggil kafir di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai kepada Allah. Tapi kan orang-orang di luar Islam, taruhlah misalnya Katolik, Protestan, mereka juga percaya namanya Allah. Tapi Allah yang mana? Kan gitu kan persoalannya. Ya, apakah sama yang kita sembah dengan yang mereka? Kan belum tentu benar. Yang begitu. Makanya yang makna kafir di sini adalah orang-orang yang memang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara di Islam mempercayai seluruh nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak perlu juga kita merasa terganggu karena kita kok kami kan menyembah juga kan gitu. Buddha. Tapi kalau misalnya kita dipanggil domba tersesat, aman-aman aja. Aman-aman ya. Iya, sama saja seperti itu. Itu kan konsep agama mereka. Di luar daripada dari misalnya komunitas gereja tertentu, itu adalah merupakan istilahnya orang-orang yang beriman menurut dia, tapi mereka yang lepas dari gereja itu disebut dengan domba-domba yang tersesat. Yang seperti itu kan, itu ajaran agama mereka. Tidak perlu kita juga tersinggung, karena itulah ajaran agama mereka. Yuk saling menghormati, karena kita tidak pernah merasa adalah domba-domba yang tersesat. Begitu juga ketika ada statement, misalnya kuliah ayyuhal kafirun, kan ayat tidak pernah dirubah, maka kuliah ayyuhal non muslim. Gitu kan. Tidak begitu. Makna kafir itu kan ada tingkatannya. Pertama, ada kafir karena memang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Satu, ini kafir yang tertinggi. Ada kafir karena memang kafir tidak mensyukuri nikmat Allah. Namanya kafarah. Ya, tertutup. Ya, ada kafir seperti itu. Ada kafir yang ketiga karena meninggalkan sholat. Nah, inilah yang banyak yang kita pakai untuk termasuk orang Islam sendiri ada di situ. Itu yang kita maksud. Jadi, yang dimaksud kafir yang banyak digunakan sesungguhnya adalah saudara-saudara kita saja umat Islam. Kafir yang dimasukkan di situ adalah kata Nabi, "Man taraqas salata muta'ammidan kepada kafara jihara." Siapa yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, maka kafirlah baginya. Jadi kafir itu banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Jadi yang banyak mubali-mubali kita pakai itu adalah mereka lah saudara-saudara Islam kita yang menyatakan dirinya Islam, tapi mereka tidak sholat, itulah kafir. Kafir juga itu. Iya. Meskipun dia sudah. Iya, meskipun dia sudah bersahadat, tapi meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, itu dianggap kafir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan yang banyak. KTP. Ya. Oke. Saya pernah mendengar katanya Islam dan Kristen itu berasal dari akar yang sama, itu maksudnya? Iya. Kalau gini. Kalau kita runut dari sejarahnya itu, bahwa Nabi Ibrahim itu
punya istri satu dulu ya, masih Siti Sarah. Sarah. Sudah ratusan tahun menikah belum punya anak. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Yang gitu. Berdoa terus. Akhirnya Nabi Ibrahim, dia punya pembantu namanya Siti Hajar. Hajar. Nah, ketika dibawa lah itu Siti Hajar, kemudian dia berada pada suatu kerajaan dan kerajaannya itu zalim. Zalim itu raja tidak bisa melihat perempuan cantik. Kalau dia lihat perempuan cantik, maka dia ambil sebagai gundiknya atau istrinya, selirnya, gitu. Akhirnya ketika dia tiba di suatu kerajaan, maka Nabi Ibrahim itu dihadapkan pada raja zalim itu. Lalu raja bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, itu yang disampaikan kananmu siapa? Ini istri saya, Siti Hajar. Ini istri saya, Siti Sarah. Siti Sarah dulu kan? Terus itu yang di samping kirimu? Hajar waktu itu masih pembantu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini istri saya, Siti Hajar, istri saya ini. Padahal pembantunya kan? Kenapa Nabi Ibrahim membohongi raja begitu? Setelah itu barulah istrinya tanya, loh, abang, kok bohongi raja? Ini kan pembantu kita. Loh, kenapa istri? Tidak, itu raja zalim. Dinda, kalau sekiranya saya mengatakan itu pembantu saya, maka raja itu ambil itu Siti Hajar sebagai istrinya. Maka saya mengatakan istri untuk menyelamatkan dia. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim menikahi juga Siti Hajar. Pada akhirnya kan, dia nikahi sendiri kan. Nah, kenapa? Karena dia ingin memperoleh keturunan. Akhirnya Siti Sarah menikahkan suaminya dengan Siti Hajar. Siti Hajar. Setelah dinikahkan, berselang beberapa bulan kemudian, ternyata Siti Hajar hamil. Ngidam. Maka Siti Sarah mulai cemburu. Oh, dia hamil, saya tidak. Kan gitu. Gitu yang perempuan kan? Wajar. Akhirnya setelah itu, maka kata Siti Sarah, abang, saya nggak mau serumah lagi. Biarlah aku pulang kampungku. Ya, pulanglah dia. Kemudian Siti Hajar dibawalah ke daerah Jazirah Arab. Nah, disitulah tempatnya Nabi Adam yang membuat lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Berarti dia membuat rumah pertama itu adalah Ka'bah. Bakkah waktu itu namanya, ya, Ka'bah. Kemudian disitulah dia. Akhirnya dalam keadaan hamil besar, Siti Hajar dibawa ke sana. Lalu ditinggal oleh suaminya Ibrahim, pergi menjenguk istrinya di kampung. Dalam beberapa perjalanan, setelah itu, maka Siti Hajar dalam keadaan hamil, kemudian dia melahirkan di tempat itu. Ternyata Siti Sarah juga hamil di belakang. Padahal dia katakan mandul kan? Siti Hajar. Setelah dia melahirkan, maka lahirlah Ismail kecil, kemudian tidak ada di mana mau ambil makanan. Akhirnya dia kekurangan air, berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah. Disitulah muncul yang namanya air Zam-Zam. Gitu. Kemudian Siti Sarah juga melahirkan bayi yang bernama Ishak. Dikasih Nabi. Jadi Ishak itu adalah Nabi Ishak. Dari garis keturunan Nabi Ishak itulah melahirkan Ayub, Yakub. Dari Ayub itu melahirkan generasi banyak, 12 anaknya. Sampai ke 12 anaknya. Sampai kepada melahirkan namanya Bani Israel. Dari Bani Israel itulah lahirlah agama Yahudi. Kemudian setelah itu berkembang sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Terakhir dari keturunan itu Nabi Isa alaihissalam. Dari situlah lahir Nabi Isa, kemudian melahirkan agama Nasrani. Gitu. Nah, dari Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail itu kemudian beranak cucu sampai kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kita kan sepupu sebenarnya kayak gini. Tidak usah saling bertengkar. Jangan mengata-ngatai bahwa ini dan itu, tidak perlu. Karena kita sama, dirun dari situ. Ya. Kalau kita di sini Idul Adha kita berkurban dengan sapi, dia juga berkurban. Ada juga seperti itu. Jadi apakah non-Islam bisa menginjak tanah haram, Ustaz? Non-Islam? Kenapa tidak? Bisa, cuma nanti dia bisa masuk ke lingkungan tanah haram ketika mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian mereka sudah syahadat. Kalau tidak? Ya, mereka tidak bisa memasuki wilayah itu. Tapi di luar dari tanah haram bisa saja. Nah,
Itu tanah haram sebenarnya bagaimana itu pembagian Pembagian tanah haram. Ada batas-batas pembagian tanah haram di situ. Makna tanah haram itu haram melakukan perbuatan maksiat, haram melakukan perbuatan melanggar agama, haram melakukan perbuatan yang di luar daripada ajaran Islam. Nah, gitu. Nah, itu ada kisahnya. Ada orang-orang non-muslim, ada orang-orang yang Eropa yang masuk ke sana, mereka tidak beriman kepada dan Rasulnya, tapi mereka tidak bisa tembus sampai ke wilayah tanah haram karena tiba-tiba selalu ada anjing yang mengejarnya keluar. Anjing itu nanti tidak mengejar ketika sudah melewati batas tanah haram. Nah, gitu. Makanya kita yang pergi umrah itu begitu masuk tanah haram bertalbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus dikumandangkan itu. Karena disitulah menjaga kesucian tanah haram. Jadi tidak sembarang gitu. Kenapa itu disebut tanah haram? Tanah yang suci, bersih. Ya, meskipun itu pernah diterobos ya. Iya, pernah. Sampai pencurian batu ajar aswad itu Iya. katanya. Itu penjual batu ajar aswad. Sebenarnya kan begini. Ada dulu tahun, kalau saya tidak salah tahun 1922 kali itu, 1858 kalau tidak salah, seorang ilmuwan dari Inggris bernama Francois Burton itu melakukan penelitian. Kok heran, kok ini orang-orang Islam asal berputar sehingga lagi cium hajar aswad. Bahkan mereka berbondong-bondong. Kenapa bisa? Apa hebatnya itu batu? Gitu. Apa hebatnya itu batu? Baku dorong sampai mereka baku injak-injak apa? Dia bukan makanan, dia hanya mencium saja. Kok bisa? Sehebat itu magnetnya kan. Akhirnya dia mulai meneliti, ini bukan batu biasa ini. Nah, dia mulai teliti itu. Kemudian itulah tadi terjadi terobos untuk mencuri hajar aswad karena ada nilai kecemburuan, kok bisa ini begini. Akhirnya diambil serpihan, tidak apa serpihannya itu sedikit. Kemudian itu diteliti. Hasil penelitian ternyata selama bertahun-tahun diteliti, ini batu bukan batu dunia. Kesimpulannya itu dulu. Ini bukan batu dunia. Akhirnya ketika orang berangkat ke luar angkasa sampai ke misalnya ke bulan, dia mengambil lagi satu contoh sampel di situ. Tidak sama. Ini bukan batu meteor juga. Ya, tiba kesimpulannya Francois Burton mengatakan ini bukan batu dunia dan bukan batu meteor. Berarti ini batu yang berada di dalam dimensi lain kan gitu. Cuma di situ. Maka dia mengambil kesimpulan, ini seorang ahli geografi ini, Persatuan Geografi di Inggris, dia ketuanya itu, Francois Burton. Setelah dia meneliti seperti itu, ternyata kesimpulannya ini batu sorga. Sebelum begitu. Akhirnya ini seorang peneliti masuk Islam gara-gara hanya meneliti batu itu saja. itu luar biasanya itu ya. Dalam Islam itu kalau ada kajian seperti itu dan mereka kagum ada mendapatkan ilmu, mereka memeluk ajaran Islam. Tapi benar tidak Bang Ude kalau yang ada di Ka'bah sekarang itu hanya sepertiga dari yang pernah ada sebenarnya? Dia gini. 2/3 itu tidak kembali katanya ke Mekah. Iya, kan gini. Itu dulu ketika Nabi Ibrahim kan yang mewarisi daripada penginjilan Ka'bah itu. Kemudian ketika batu itu mulai sudut Ka'bah itu ada yang berlobang itu tempatnya Hajar Aswad, ada yang berlobang di situ. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, carilah batu yang kira-kira bisa ditempatkan di sini. Menutupi ini. Setelah itu dia cari-cari tidak ada, hampir berhari-hari dia cari, tidak ditemukan batu yang pas. Maka menurut riwayat Jibril sendiri yang mengambil batu itu dari sorga, dan batu itu seluruh ruh manusia yang ditempatkan pada diri kita itu sudah bersaksi di dalam batu itu. Apa kata ruh ini? Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdikan bi kitabika. Maka itu juga yang kita lapaskan pada saat kita melaksanakan tawaf ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ketika Jibril memberikan batu itu kepada kepada Ismail kecil, maka disampaikan kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim mengatakan, wah, batu ini bagus sekali, hitam, mengkilat. Lalu ketika ditempatkan di sudut Ka'bah itu, dan ternyata memang pas tempatnya di situ. Lalu saking gembiranya Nabi Ibrahim, dia mencium batu itu, dia mencium.
Dia mencium sampai kepada cucunya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga mencium batu itu, Hajar Aswad. Ya, dari situlah setelah berkembang lama itu dianggap bahwa itu batu kecil, tapi bagaimanapun besar, bagaimanapun kepalanya orang, itu pas-pas masuk pada saat kita menciumnya. Yang dianggap bahwa sudah hilang beberapa serpihan di situ. Ya kan? Oke. Gitu. Kembali ke moderasi. Ini agak-agak terlihat dengan sejarah ini. Sebenarnya banyak kalau pertanyaan begini, tapi tetap kita sama dengan pendengar, kalau ada yang bertanya seputar tema boleh, di luar tema boleh, interaksinya di telepon boleh, Facebook juga boleh. Kembali ke moderasi. Moderasi beragama itu insan mesra yang harus dipahami, artinya moderasi beragama itu kita berada di tengah-tengah. Itu maksudnya. Jadi intinya moderasi beragama, kita berada di tengah-tengah. Jadi kita tetap menolak kekerasan atas nama agama. Ya, tapi bagaimana dengan ada pendapat yang pernah saya baca bahwa moderasi beragama itu akal-akalan sekelompok orang yang mau mencampurkan antara ajaran tertentu dengan budaya tertentu dengan agama Islam yang agak bertentangan. Bagaimana pendapat itu? Itu ditengarai dulu dengan istilah Islam Nusantara ya. Ya, sebenarnya gini. Islam Nusantara itu sebenarnya memang dibawa oleh nenek moyang kita dari India, Gujarat, kemudian disampaikan Islam itu dari hasil pernikahan orang-orang Arab dari Yaman. Yaman itu sudah ada ya, sudah ada sejak Indonesia dalam berjuang. Kemudian orang-orang India Gujarat itu membawa Islam mulai dari Selat Malaka itu. Kemudian hasilnya itu kemudian ada nilai perkawinan dengan mereka, dan mereka memeluk ajaran Islam. Tetapi cara beragama saudara-saudara kita yang di Indonesia ini adalah tetap tidak bisa hilang dengan nilai animisme. Ya, tetap ada itu, kayak kerislah, kayak di Jawa itu ada namanya, bagaimanapun hebatnya beragama tetap ada namanya nilai kejawen. Kayak keris itu dianggap kiai. Nah, gitu. Tetap ada itu. Mengkulturkan. Nah, itulah sebenarnya yang diklaim bahwa Islam di Nusantara yang seperti itu modelnya. Jadi sampai itu membaca Al-Quran ada namanya langgeng-langgeng Jawa. Gitu kan. Di istana. Itu ada langgeng Jawa. Itu kan Islam Nusantara seperti itu. Jadi Islam Nusantara itu seperti begini. Kalau misalnya kita gini, itu terjadi asimilasi budaya ya, orang-orang Arab ke Indonesia. Misalnya gini, Abdurrahman itu Bedu Amang, gitu. Yang seperti itu modelnya. Dan itu dipahami. Kayak kita di sini Islam Nusantara kayak ya Barasanji, ada Mindre bola, mat tampung. Itu kan seperti itulah Islam Nusantara itu. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi bukan memberikan benturan dan bukan memasukkan ajaran yang baru, tetapi ini hanya memberikan pemahaman Islam yang murni kepada kita, bahwa Islam itu menghargai penganut agama orang lain dan tetap menolak kekerasan dalam bentuk agama. Itu nilai toleransinya di situ. Tetap kita saling menghormati dan menghargai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbagai suku dan bangsa untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Berarti moderasi beragama ini sebenarnya sudah ada masih pada zamannya Wali Songo yang sudah ada. Mengasimilasi seperti misalnya lagu Tombo Ati itu kan sebenarnya bukan lagu religi Islam, tapi itu lagu semacam doa di agama tertentu. Iya, itu kalimat-kalimat yang indah ya yang disampaikan oleh Bang Opik itu, bahwa seperti itulah modelnya, nilai lembutnya ulama-ulama kita mengajar. Ketika dulu wayang itu kan belum Islam. Misal, jadi semua ceritanya itu tentang kerajaan, kemudian ceritanya itu mengandung nilai-nilai Hindu Buddha. Tapi datang Wali Songo mengislamkan itu wayang. Kemudian diganti lalu ceritanya dengan cerita-cerita perang Badar misalnya, cerita-cerita kerajaan Islam, diganti semua itu. Jadi mereka berusaha mengislamkan budaya yang ada di Jawa itu. Nah, ini juga lah yang berusaha kita pakai dalam konteks Islam Nusantara dengan moderasi beragama. Jadi ini perpaduan. Karena kenapa? Banyak orang-orang ketika ceramah menyampaikan ajaran agama itu dengan bahasa yang memang sedikit memprovokasi, sedikit menganggap kita yang paling benar,
seakan-akan surgalah milik kita. Ini kan yang ditengarai, sehingga muncullah ini moderasi beragama, bahwa pahamilah agama dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana Allah juga memberikan pemahaman dalam Al-Quran, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wa yaqulu qawlan syadida, qawlan layyin, berkatalah dengan lemah lembut, qawlan ma'rufa, berkatalah dengan mengajak orang kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Itu semua yang diterjemahkan, sehingga meramu menemukan satu kata dan kalimat. Itulah disebut dengan moderasi beragama. Jadi kalau untuk proses mengambil budaya itu sebenarnya bukan memasukkan budaya itu ke Islam, tapi mendekatkan Islam ke budaya itu. Sama kalau kita misalnya gini, kita main-main boneka kan begini. Kita punya misalnya Ananda Sikri punya boneka-boneka itu biasa anak main. Ada boneka Batman, ada Superman, ada Wonder Woman. Itu kan bisa diislamkan. Bagaimana caranya? Kasih jilbab itu itu Wonder Woman-nya. Kemudian itu Superboy, Superman kasih sarung, belum kasih peci. Kan gitu mengislam kemudian seperti itu. Artinya anak itu tertanam image-nya, wah ternyata itu Superman Islam pelek. Gitu kan. Sepajamu. Itu kan itu merubah mindsetnya dulu anak-anak. Oh seperti itu. Ternyata pahlawan superhero itu ternyata orang Islam. Kan gitu. Itu dulu diperbaiki. Itulah dibangun oleh Wali Songo. Ya, semua budaya itu islamkan aja. Akhirnya bijaknya sampai hari ini beduk itu kan peninggalan Wali Songo. Beduk peninggalan Wali Songo. Tidak ada mic, belum ada menu masuk listrik. Mereka menciptakan suatu budaya yang luar biasa, memanggil orang menandai waktunya sholat itu dengan beduk saja. Jadi kalau maghrib 3 kali pukul, bung. Kalau Jumat marebe, gitu. Itu kan budaya. Jadi kita sebenarnya di Indonesia ini luar biasa ya dengan budaya-budaya begitu. Sangat banyak sekali. Dan itu kita harus bersyukur dengan pemahaman yang seperti itu. Jadi makanya kita ini di Indonesia alhamdulillah ya, satu-satunya negara yang paling dianggap paling aman, meskipun kita berbeda-beda tetap satu dengan berbagai macam pulau. Ya alhamdulillah kita masih rukun dan tentram. Kenapa? Terkait mempererat NKRI. Apa contoh kegiatan yang bisa dilakukan antar umat beragama supaya kuat di kerjasamanya? Kayak gini. Toleransinya kan. Pertama, saling menghargailah di antara pemeluk agama. Yang ada toleransi itu adalah kerjasama dalam hal sosial, ya. Bukan ibadah mahdanya, tetapi ibadah sosial, gotong royong seperti membersihkan. Ini perlu dipertirasi. Jangan sampai alasan toleransi main di akidah. Itu tidak boleh kita di situ. Kalau akidah beda. Jangan dicampur baur. Misalnya umat Kristiani masuk ke masjid, kita juga masuk ke gerejanya. Jangan hargailah mereka. Ya, sebagaimana juga mereka tidak masuk ke masjid kita misalnya. Kita saling menghargai. Tapi kalau ada hal-hal yang misalnya kita jalan santai, kemudian ada barongsai, tidak ada masalah. Kan boleh yang seperti itu. Bukan masalah kita di situ, tapi hanya meramaikan saja. Silakan, tidak ada masalah. Ataukah misalnya mereka dalam keadaan acara misa, misalnya di gereja, datanglah orang-orang Islam yang mengelilingi itu tempat ibadah mereka supaya mereka tidak diganggu oleh umat yang lain. Mereka sebagai keamanan, tidak ada masalah, boleh. Selama mereka tidak datang untuk mengganggu daripada pelaksanaan ibadah mereka. Dalam hal ibadah dan akidah, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi dalam hal selain daripada itu kulit-kulitnya, yuk silahkan kita berinteraksi. Bagaimana dengan kematian? Saya pernah diundang taksi ya. Kan biasanya kalau teman-teman nonis yang mati itu kan artinya kita ke situ pasti mendoakan mayit. Kita semuanya mendoakan. Artinya gini, tak ada doa antara orang Islam dengan non Muslim, tapi kita tetap bernamanya berhusnuzan istilahnya. Kita datang bukan untuk mendoakan, tetapi memberikan ucapan bela sungkawa. Tapi kalau kita mengatakan ya semoga diterima amalnya, ya. Kita tidak mengatakan apakah Allah Subhanahu, enggak. Kita hanya mengatakan semoga diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Gitu aja, tanpa harus kita ada embel-embel yang lain. Saya sering begitu, ada teman yang meninggal, misalnya orang kita ada beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan itu Warkop Ciki yang itu yang di
yang di Pindrang itu meninggal ya. Saya singgah dari acara di Pindrang, saya mampir di situ. Ya, kita hanya datang saja seperti itu. Dan mereka juga datang ya. Toleransi kah juga itu Ustaz? Kalau ada dulu temanku kalau puasa Kak, puasa juga. Puasa juga. Begitu. Tapi tidak syahadat, maksudnya semua ibadah yang kulakukan dilakukan. Ya. Tapi Saya tidak punya syahadat. siswa dulu, ketika saya mengajar pendidikan agama Islam, mereka tidak keluar. Mereka menyimak dan mereka katanya, kenapa tidak keluar? Biasanya teman-temanmu keluar. Ya, saya suka pelajarannya Pak, apalagi kalau sejarahnya masalah Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka saya tinggal itu. Ikuti Ternyata praktek iya. sholat, ikuti juga. Kalau ini tidak bisa yang seperti itu, jangan dilakukan. Karena misalnya persahabatan, sehingga kalau ketika sholat dia juga ikut sholat, tidak usah. Karena mereka tidak seakidah dengan kita. Kecuali kalau dia hanya mau belajar tentang Islam dan dia persiapan untuk masuk Islam, ya silakan aja. Praktek Ci, nggak ikut Ci, sholat wajib. Yang penting aja sebaliknya. Ya. Aku oleh nama Madu Riki. Jadi, ya. Ya, banyak seperti itu, banyak. Oke. Oke, kandang. Oke, jadi memang sangat penting itu ya moderasi Betul. agama, apalagi dasar kita itu Bhinneka Tunggal Ika, Iya. dengan beragam kepercayaan, beragam suku, beragam budaya. Kalau misalnya ini terganggu, bagaimana Indonesia ini ke depannya? Apalagi kan kita ini sedang menuju ke Indonesia Emas. Iya, kalau 2045. Kalau persatuan ini terganggu, itu clash-nya saja, masalah agama saja, itu luar biasa. Dan itu sangat seksi sekali. Gampang memicu ya. Mudah sekali meledak. Ya, disiram saja bensin sudah menyala. Nah, kan gitu. Nah, kalau ini yang terganggu, Bang DJ, sudah goodbye Indonesia. Ya. Hancur kita. Nah, apa peran Jadi, pemerintah terkait moderasi beragama ini? itulah tadi kan peran pemerintah di situ kan artinya bahwa tetap mengayomi seluruh komunitas atau masyarakat yang berbeda agama tanpa ada pengecualian ya gitu. Tapi kita kan gini, Bang DJ, mentang-mentang kita mayoritas, seenaknya saja kita membangun rumah ibadah. Jadi apa pernah kita berpikir agama Islami, bukan menteri iya, agama Indonesia. apa pernah kita berpikir bagaimana mereka kalau mau gereja? Kan kita keberatan kan? Iya. Kan begitu. Iya. Sementara umat Islam seenaknya saja. Iya. Ya kan gitu. Apa ada izin IMB-nya atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka bangun rumah ibadah, wah protesnya kita luar biasa. Sampai mak demo. Iya. Sementara kalau kita sudah ada masjid di dekatnya, bangun lagi masjid di dekatnya. Tidak pernah juga mereka merasa keberatan. Ya kan seperti itu. Dia mau bangun sekolah, itu luar biasanya itu. Keberatannya luar biasa. Padahal sudah diurus oleh, itulah kenapa harus ada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah mengayomi seluruh masyarakat yang berbeda agama tanpa terkecuali. Nah, dia di bawah naungan di situ. Tapi kan begini juga Pak Ustaz, teman-teman yang nonis juga harus tahu lingkungan sekitar. Jangan sampai beberapa tahun kemarin kita ada peristiwa seperti itu, di mana teman-teman nonis itu mau mendirikan, meskipun itu hanya sekolah, tapi kan agak kuat juga label agamanya. Sementara lingkungan itu kan lingkungan Muslim juga. Muslim, betul. Ya. Tidak dipungkiri. Itulah makanya ada namanya amdalnya di situ. Analisis dampak lingkungannya. Kan dilihat dulu bagaimana prosesnya. Bagaimana pada saat mau mendirikan itu, apakah mereka tidak terganggu, yang seperti itu. Bagaimana anak-anak mereka, apakah mereka tidak membaur dengan anak mereka sehingga mereka bisa terpengaruh dengan seperti itu. Biasa-biasa saja. Tapi Lumrah aja. Coba lihat di Eropa. Mereka bergaul. Mereka bergaul. Mereka Pak Ustaz, Akbar Fatima Iya. Dia kan berada di lingkungan Islam. Ada lingkungan Islam. 70% di situ mahasiswanya Islam. Kembalikan di Bacu Kiki. Nah. Ada di situ salah satu kampung yang mayoritas nonis. Ya, terus Nah, di tengah-tengahnya itu dibangun sekolah Islam. kan enak kan? Kalau kita berdampingan hidup dengan mereka, Dan aman-aman jadi sana. ya selama tidak terganggu akidah kita, tidak ada masalah. Cuma kita yang terlalu khawatir. Atau mungkin kasus kemarin itu. Gini. Mungkin saya lupa Ustaz. Ini enggak yang gini, yang ada itu Bang DJ, yang kita ini umat Islam kita ini ada yang namanya fanatisme buta. Nah, itu yang saya Itu maksud. Kita terlalu kekhawatirannya berlebihan sang di euforia. dasarnya tidak ada. Iya, kita kuar-kuar pokoknya teriak ke orang seperti ini kafir baru dia tidak sholat. Itu kan fanatisme buta seperti itu. Iya. Nah, itu yang merusak.
Itu yang merusak. Mereka tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, nggak pernah baca kitab, tidak memahami agama yang sesungguhnya, lalu sedikit-sedikit sudah mengkafirkan, baru dia tidak sholat. Ini kan yang parah. Melo tuh action paling melo tamat televisi. Cari panggung. Cari panggung. Nah itu bahaya begitu. Makanya itulah coba MUI kita tidak ada larangan seperti itu, ya. Padahal dialah yang dimasuk ke kontrol sosial dari seluruh penganut agama. Ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Iya. Ya kan begitu. Kan mereka tidak ada juga, ya. FKUB juga. FKUB aman-aman saja. Aman-aman saja. Tapi hanya sekelompok masyarakat yang hanya mungkin dari bisikan-bisikan yang dari satu kepada yang lain, sehingga menimbulkan pro kontra, khawatiran yang berlebihan seperti ini. Itu yang lain kan tidak apa-apa. Ini ngerasa di pabicin anggota kurang maju. Ya, coba lihat ya. Coba lihat. Ya. Contoh itu tadi itu deh, Akbar Fatimah kan? Iya, betul. Aman-aman saja kok. Iya, betul. Tidak ada masalah. Dari tahun 80-an tidak ada. Saya ini pernah diundang, gesekan. Bang DJ, diundang di kelompok orang-orang Tionghoa, meninggal orang tuanya, saya diundang takziah loh. Apa ini? Kok bisa? Bilang, kita bahas masalah kematian aja Ustadz. Saya sering seperti itu. Dan mereka menghargai kita. Agus Musin pernah diundang ke Tator, memberikan seminar di gereja. Iya. Kan banyak saudara-saudara kita seperti itu. Iya. Toh mereka menerima dengan baik. Betul. Ya, artinya kita bisa hidup berdampingan selama kita memahami agama kita masing-masing. Ada koridornya. Iya, yang harus kita rubah itu insan mesra mindset kita kepada pemeluk agama orang lain. Iya. Bahkan banyak nonis yang lebih menghargai kita. Iya, betul. Betul. Ya. Iya, saya rasakan Coba lihat itu, deh. Ustaz. Coba lihat. Ada nggak? Buka nggak warung-warungnya orang-orang yang non Islam ini? Iya. Kan tidak buka kan? Iya. Yang justru yang merusak orang Islam sendiri yang menjual. Ya, akhirnya kita sepakat pada titik ini, Pak Ustaz. Itu artinya sudah berakhir perbincangan. Banyak makar kan, mil tamat. Mungkin bisa lebih awal, Bu, ya, karena kita ada durasi juga. Oke. Ya. Langsung closing. Ustaz. Baik, closing. Ya, insya Allah menarik itu untuk diperbincangkan, ini agak panjang memang dan tidak terasa waktu ya. Insya Allah masih ada besok insya Allah. Insya Allah kita berada pada malam ke-15 dan judul yang diembang seluruh mubalik dari Kementerian Agama Kota Parepare adalah moderasi beragama sebagai perekat NKRI. Siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala malaikat pemikul aras dan al-kursi mendoakannya. Mudah-mudahan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ya. Insan Mesra yang sudah membersamai kita pada sore hari ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pagi pukul 6 di 102,8 Mesra FM dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Sekian dari kami Insan Mesra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.